Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Sapaan firman kembali digemakan di pagi hari ini. Dasar perenungan kita terambil dari Nahum pasal 1 ayat 2 dan ayatnya yang ke-7. Firman tertulis demikian. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Ayat yang ke-7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Demikian bacaan firman untuk renungan pagi hari ini. Saudara jemaat sekalian, barangkali kita pernah mendengar nama Bertrand Russell. Siapakah dia? Dia adalah seorang ateis. Dia tidak percaya adanya Tuhan. Ia memilih menjadi ateis setelah ia membaca ucapan Yesus tentang neraka. Ia begitu ragu tentang Allah yang baik yang menghadirkan neraka. Dari sini tampak jelas bahwa Bertrand menginginkan sosok Allah yang tidak pernah marah atau menghukum orang. Dan tentu bacaan kita hari ini pastilah tidak disukainya. Sebab bacaan hari ini mengungkapkan tentang Allah sebagai pembalas dan penuh kehangatan amarah. Saudara jemaat, jika ini yang menjadi dambaan kita, mari merenungkan sejenak. Apakah kita benar menyukai Allah yang tidak pernah menghukum dosa dan tidak pernah marah? Bagi saya secara pribadi, Allah seperti itu tidak akan menjadi Allah yang baik. Kita mencontohkan dengan pengalaman hidup kita sehari-hari. Suatu saat kita melihat peristiwa besar seperti pembunuhan brutal misalnya. Tetapi di saat kita melihatnya, kita tidak merasakan emosi apapun terhadap peristiwa itu dan kita juga tidak melakukan tindakan apapun. Mari kita bertanya pada diri kita, apakah kita sedang dalam keadaan baik dengan diam tanpa rasa dan tanpa tindakan? Dan jika pertanyaan itu ditujukan terhadap saya, jelas saya mengatakan kita tidak baik-baik saja. Saudara jemaat yang terkasih, kita harus memahami amarah dan hukuman Allah adalah sikap dan keterlibatannya terhadap pengalaman kita. Keterlibatan yang dimaksud adalah keterlibatan emosinya atas peristiwa yang terjadi di tengah-tengah pengalaman kehidupan manusia. Pada zaman Nahum, penduduk Niniwe adalah orang-orang kejam yang melakukan kejahatan yang sulit dipercaya. Namun, Nahum dapat meyakinkan orang-orang Israel bahwa Allah melihat kejahatan orang-orang tersebut dan Allah marah karenanya serta akan menghukum mereka secara adil. Bagi Israel yang menjadi korban atas keganasan orang-orang jahat itu, dengan mendengar janji Allah yang demikian melalui Nabi Nahum, pastilah menaruh harapan dan percaya kepada Allah yang memahami kondisi mereka sebagai korban dan mampu bersikap terhadap kejahatan. Saudaraku yang terkasih, Allah yang baik dan Allah yang marah adalah satu kesatuan di dalam diri Allah. Ini disebut keutuhan moral Allah. Kita tidak hanya menerima bahwa Allah baik, pengampun dan pelindung saja, tetapi juga kita harus menerima bahwa Allah itu marah terhadap kejahatan dan dosa. Tanpa Allah yang marah dan menghukum kelakuan brutal, maka kejahatan mengendalikan serta menguasai dunia ini.
Saudaraku yang terkasih, bersyukurlah kita memiliki Allah yang memiliki keutuhan moral. Sikap moral itu memberi kita alasan untuk percaya kepada Dia akan janjinya yang meyakinkan kita, yang membenarkan segala yang salah dalam sejarah ini. Jadi segala kejahatan yang terlihat menyiksa, menindas dan menekan, kita percaya di dalam Dia, Allah yang memiliki keutuhan moral, mampu dikalahkan dan ditaklukkan oleh kuasanya. Dengan harapan yang demikian, kita terus bisa melanjutkan kehidupan dalam kehati-hatian dengan tujuan agar kita tidak menjadi bagian amarah Allah atau sasaran amarah Allah, sambil bertindak giat untuk menjadi perpanjangan tangan Allah dalam melawan kejahatan. Pun jika saat ini kita adalah bagian yang menjadi korban dari kejahatan orang lain, mari merasakan bagaimana perlindungan Allah bagi kita. Kita ditempatkan sebagai pengungsi, orang-orang yang diungsikan, dilindungi, tetapi dengan syarat kita datang kepadanya. Dan Dia mengenal hati kita yang hancur. Dia membalutnya dengan harapan-harapan baru, bahwa Ia akan menjadi pembebas bersama-sama dengan kita, membebaskan diri dari kejahatan. Saudaraku yang terkasih, Allah terus bekerja di tengah-tengah sejarah dunia ini, dan kita pun dipakai untuk menjadi perpanjangan tangannya untuk melawan kejahatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, mengingatkan kami kembali bahwa Allah adalah pengampun sekaligus juga marah terhadap dosa. Ya Bapa, di pagi hari ini sebelum aktivitas kami mulai, kami menyerahkan diri kami di hadapan Tuhan. Biarlah kami menjadi perpanjangan tangan Allah dalam melawan kejahatan, sekaligus menaruh percaya bahwa jika ada hal-hal dan pengalaman yang menindas kami, yang menempatkan kami sebagai korban, yang membuat kami tersiksa, kami bisa menaruh harapan dan percaya dari Allah yang menjadi pembebas bagi kami. Karena itu, kami memulai segala aktivitas kami dengan keteguhan hati, bahwa Allah bersama dengan kami dan mengenal setiap kami, baik kami yang bersusah hati maupun kami yang sedang melakukan hal apapun sebagai wujud ekspresi hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin.